Hai Sobat Ensa. Kembali lagi bersama Podcast Mansa, podcast kesayangan kita semua. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya, kenalan dulu nih teman-teman bersama kami berdua. Perkenalkan, saya Adrian. Dan perkenalkan, nama saya Feiza yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak gak nih? Ya kan, nih siapa nih? 2 orang yang ada di samping kita kali ini. Nah, Kak Adrian tahu nggak? Tahu banget dong. Siapa Jadi tuh? teman-teman, bintang tamu kita pada hari ini yaitu Juara 3 Duta Pelajar Sadar Hukum di sekolah kita. Yeay! Nah, teman-teman, kita langsung sapa aja ya narasumber kita yang pada hari ini. Hai! Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita pada hari ini. Boleh? Nah, kalian boleh nih perkenalan mulai dari nama, kelas, atau satu fakta menarik nih tentang kalian berdua. Oke, dari saya sendiri ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Halo, Syaimah. Jadi udah ketahuan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Syaimah Atika Fatina Anwar. Saya dari kelas 11D, dan untuk hobi ataupun fakta unik, kesukaan saya itu adalah saya suka banget nonton sambil makan. Jadi kayak rasanya nggak afdol gitu. Oh, iya nih. Nonton apa tuh kira-kira, Syaimah? Pastinya yang jelas drakor dong. Drakor. Nah, judulnya apa tuh? Kayak kamu suka genre yang kayak gimana? Dan boleh ceritain mungkin film yang kamu tonton itu kayak gimana ceritanya? Oke, untuk saat ini yang paling menurut aku drakor yang paling bagus banget itu The Manipulated. Jadi lebih ke action, tapi di situ tuh banyak banget pelajarannya, mulai dari gimana sih cara kamu untuk benar-benar memanfaatkan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Terus di situ saya juga lihat di sana banyak banget orang-orang yang pekerja keras, dan juga perbandingan antara orang yang kaya namun pemalas dan orang miskin yang mungkin malas-malasan seperti itu. Wah, keren ya. Nah, teman-teman boleh nih nonton rekomendasi drakor dari Syaimah. Boleh ditonton ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Baik, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Nova Sadri. Saya dari kelas 11D. Untuk hobi ataupun fakta unik, saya itu biasanya suka membaca buku itu sambil mendengarkan musik gitu. Jadi kayak kalau nggak sambil dengerin musik kayak ada yang kurang dan tidak fokus untuk dalam baca bukunya. Oh, Sama sama ya, ya. teman-teman. Saya juga nih harus dengerin musik. Kira-kira apa tuh musiknya? Dangdut kah? Oh, dia atau apa? Biasanya sih musik pop gitu. Oh, Pop. sebutin nih satu lagu favorit kamu deh yang sering kamu dengar. Ya, yang jadi hobi kamu banget nih. Iya. Kalau untuk bandnya sih lupa, tapi kalau untuk judul kalau tidak salah itu The Warrior. Oh, The Warrior. bahasa Inggris ya. Itu kamu dengerinnya kalau lagi baca buku aja atau sambil kalau belajar juga denger musik ya, teman-teman. Biasanya bukan cuma pas baca buku sih, lebih pas berkegiatan juga biasanya mendengarkan kayak gitu. Auditori. Keren-keren auditori. Nah, teman-teman, kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang pertama pada hari ini. Nah, aku jujur penasaran banget nih sama kalian. Penasaran apa tuh? Saran apa ya? Nah, jadi aku tuh penasaran sama perasaan kalian waktu diumumin jadi juara 3 Duta Pelajar Sadar Hukum ya di sekolah kita. Gimana tuh perasaannya? Oke, dari siapa dulu? Dari saya. Boleh dari Oke, siapa? dari saya dulu ya. Mhm. Pastinya kalau ngebahas tentang perasaan nih, ya manusiawi lah. Orang pasti kaget, wow keren banget. Kayak kesannya wow, ternyata bener-bener nggak mengkhianati hasil. Dan pastinya seneng juga karena nggak nyangka bakal bisa juara. Apalagi melihat adik-adik kelas, terus juga misalnya teman-teman saya yang lain yang seangkatan yang keren-keren banget, dan ternyata bisa menjadi top 3. Wah, Selain keren. itu Keren banget. juga pastinya ngerasa
pastinya ada tanggung jawab dan juga amanah yang diberikan sekolah. Dan juara itu pastinya sekolah nganggep bahwa kamu bisa, pasti kami percaya sama kamu, jadi akhirnya kita diberi tanggung jawab seperti ini. Dan itu mungkin itu sih yang harus lebih, tanggung jawabnya lebih besar gitu guys. Jadi perasaannya tuh campur aduk, seneng Bener. dan Iya. kayak merasa surprise gitu. Bener. Selanjutnya mungkin boleh. Kalau mungkin untuk saya sendiri pasti juga rasanya sama, pasti nggak nyangka juga, apalagi kan kita baru tahun ini ngikuti lomba kayak gitu. Jadi kalau pas diumumin juara 3 itu kayak sedikit nggak nyangka gitu bisa juara 3 padahal kayak baru ikut gitu tahun ini. Keren ya teman-teman. Jadi kalian berdua ini baru ikut. Baru banget. Iya, Oh, First baru time banget. ya, Keren teman-teman. ya Keren teman-teman. banget Udah loh. bisa jadi juara First time 3. udah bisa juara 3. Iya, keren banget sumpah. Kan? Iya. Oke, selanjutnya Mungkin pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mm-mm. teman-teman. Jadi sini aku pengen tahu banget nih, apa sih yang bikin kalian tertarik ikut lomba duta pelajar sadar hukum ini? Apakah dari melihat kakak kelas atau apa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa sih sebenarnya yang, kalau dari saya sendiri ya, apa yang benar-benar buat saya tertarik buat ini, salah satunya benar yang kata Adrian tadi adalah ngelihat kakak kelas. Jadi waktu Oke. itu kelas 10 saya ngelihat ada kakak kelas, mungkin disebut aja kali ya Kak Enzo, menjelaskan oke. gimana sih prosedur DPSH itu, mulai dari KTI lah, ada pertanyaan jawabnya lah, tentang isu-isu apalagi. Jadi saya tertarik dari itu juga. Teman kelas saya dulu kan saya 10E, ngelihat Anindyo, Syaira, dan yang dimana mereka tuh latihannya keren-keren banget, jadi saya termotivasi buat ikut itu. Dan juga selain itu saya ngerasa bahwa DPSH ini merupakan salah satu ajang duta yang bergengsi, karena bukan hanya belajar tentang KTI ataupun debat. Di sini seperti mencakup semuanya. Ada misalnya ada debat, ada kita membuat KTI, ada tanya jawab, yang dimana pastinya itu mendorong kita buat untuk belajar dan terus belajar. Jadi saya nganggapnya dengan ikut ini pastinya bisa dijadikan ajang untuk mungkin pengembangan diri, dan mau gak mau kita pastinya dipaksa atau enggak kita harus mengikuti seperti itu, memahami materi dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi antara tertarik karena lihat teman-teman dan lingkungan sekitar ya. Benar. Oh. Motivasi juga. Nova? Baik, kalau saya sendiri motivasi untuk mengikutinya sama juga, melihat kakak kelas yang sebelumnya dengan mengikuti lomba-lomba seperti ini. Tapi sebenarnya sebelumnya itu tidak ada keinginan untuk masuk, tapi karena sering dimotivasi oleh beberapa teman juga, bilang ikut aja gitu. Jadi coba ikut dan Siapa nih temennya yang memotivasi? Boleh dong di-spill. Bisa dibilang teman SMP yang sekarang juga itu sudah sudah ikut duta berkali-kali juga. Teman SMP. Keren Untuk ya. kamu temannya Nova yang sudah support Nova, terima kasih nih. Novanya udah juara 3 nih sekarang. Oh ya, keren ya, baru pertama kali lo udah juara 3. Oke, baik. Kalian bisa nggak ceritain ke teman-teman sekalian nih, kayak cerita singkat lomba duta pelajar sadar hukum itu ngapain aja sih? Oke, ini bahas tentang prosedurnya ya. Waktu kita join duta pelajar sadar hukum. Iya. Jadi ini siapa nih yang jelasin? Aku aja ya, Nov? Atau nanti mungkin ada tambahan dari Nova? Saya akan tambahkan sedikit. Oke, Boleh. jadi dari pengalaman saya sendiri ya, mungkin belum sekompleks yang ajang kota nih, karena kami baru masuk di ajang sekolah. Jadi waktu itu kami dipilih, bakal dipilih dari perwakilan kelas 2 orang. Nah, yang dimana perwakilan dari 11D itu ada saya dan juga Nova. Nah, lalu nanti kita bakal dikasih seperti panduan, yang dimana kita disuruh membuat yang namanya KTI dari isu-isu yang ada. Oke. Seperti bullying, terus juga kayak isu-isu yang biasa terjadi di masyarakat gitu, tapi kayak kurang mendapat perhatian. Iya, gitu. benar, yang marak iya, banget. betul, Dan betul. salah satunya adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu adalah tema yang kami ambil. Seperti itu. Bagus banget ya teman-teman Keren. temanya. Nah, setelah kami membuat KTI,
Jadi kita juga menyiapkan program inovasi yang dimana program inovasi itu yang akan kita sampaikan ataupun kita akan perhatikan di depan para juri-juri seperti itu. Dan juga pastinya dalam KTI itu nanti akan ditanya-tanya nih, gimana sih, sepaham apa kamu dengan materi ini dan itu. Jadi intinya kalau DPSH ini adalah program kerjasama dari Dinas Pendidikan dan juga Kejaksaan, yang dimana kamu itu melibatkan anak muda untuk menjadi role model atau enggak menjadi anak-anak sebagai tempat untuk memberikan penyadaran hukum terhadap sekitarnya atau remaja seperti itu. Baik, mungkin dari Kak Nova ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sama juga seperti yang Danu. Desa Pelajar Sadar Hukum ini diadakan agar anak-anak zaman sekarang itu lebih menaati hukum lagi, karena kan Oke. sekarang itu banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh anak remaja itu yang betul-betul kurang mengikuti yang namanya hukum itu. Jadi dengan adanya Desa Pelajar Sadar Hukum ini mungkin diharapkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu menjadi lebih sadar lagi daripada untuk hukum-hukum tersebut dan peraturan-peraturan. Oke. Betul sekali. Jadi intinya Duta Pelajar Sadar Hukum tuh ngebuat kayak remaja-remaja tuh makin sadar tentang soal hukum gitu ya. Iya, Dan tata aturan. pendekatan dari remaja ke remaja, karena biasanya kan kalau kita yang dijelasin misalnya guru-guru yang mungkin lebih range usianya lebih tua dari kita kurang paham. Kalau remaja kan kita bisa menyampaikan dari segi pandang remaja yang dimana lebih mudah dimengerti, seperti itu sih. Oke, aku mau nanya tambahan nih. Kenapa kalian ngangkat tema itu tadi yang tentang perempuan dan anak? Oke. Kalau dari aku ya, kekerasan dan terhadap perempuan dan anak, sebenarnya yang milih tema ini juga aku juga dari diskusi kita berdua ya, Nom. Jadi kenapa kita mengambil itu? Teman-teman lihat aja di kondisi sekarang marak banget kan terjadi yang namanya Iya, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kenapa objeknya harus perempuan? Karena nggak laki-laki, kan laki-laki juga pernah dilecehkan, tapi pelecehan terhadap perempuan itu tidak separah di laki-laki. Contohnya nih ada kasus yang baru kan yang mohon maaf ya, laki-laki masturbasi di Transjakarta. Oh, ada. Iya, itu Wah. itu kenanya kemana? Ke perempuan kan. Jadi Iya. banyak banget korban perempuan, mulai dari mungkin anak-anak, dari bayi pun ada, mulai dari yang orang tua sendiri, mohon maaf, dia masturbasi di anak bayi yang baru lahir. Bahkan Parah banget. baru lahir pun sudah dilakukan seperti itu. Makanya kami benar-benar ingin menjadi agen perubahan dengan program kami ini, dan juga pastinya pengen lah ada impact walaupun cuman hanya 1% gitu. Iya benar banget teman-teman. Itu tadi kayak hal yang sangat tidak wajib dicontoh, tidak wajar, harus, ya. tidak Tidak wajar dan tidak logis ya teman-teman. Mungkin dari Kak Nova? Mungkin untuk saat ini mungkin tidak disampaikan. Mau nanya lagi nih tentang KTI. Oh, iya. Mereka buat KTI kan, ada kesulitan nggak Di dalam pembuatan pembuatan KTI? Kalau itu sih saya serahkan ke Nova karena bagian Nova. Oke, gimana nih Nova? Apa udah sering buat KTI? Dalam membuat KTI kemarin. Walaupun bisa dibilang sudah sering membuat KTI ya, apalagi tugas-tugas sekolah kan banyak sekarang disuruh membuat KTI seperti itu. Benar. Tapi masih terdapat beberapa kesulitan, kayak misalkan susah mencari materi, dan juga mungkin dalam menyusun kata-katanya juga itu sedikit sulit, apalagi kan dalam batas waktu yang bisa dibilang lumayan singkat, hanya beberapa minggu. Jadi itu mungkin jadi tantangan utama dalam kita untuk membuat KTI. Berarti kalian pakai angket? Belum. Tidak, kita kayak apa ya, observasi sendiri, mencari maklumat dari orang-orang itu. Seperti wawancara. Berarti kualitatif ya, penelitian kualitatif. Iya. Oke. Nanti tantangannya itu di waktu sama di materi. Iya, betul. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya sama kalian nih, persiapan apa sih nih dari kalian yang paling penting buat teman-teman kalau di sini ada yang mau ikut lomba Duta Pelajar Sadar Hukum?
Dari saya sendiri. Iya. Oke, dari aku sendiri nih, dari Syaima sendiri, sebenarnya memang persiapan apa sih yang paling penting? Memang sebenarnya KTI yang terpenting, tapi ada lagi nih teman-teman yang lebih penting, yaitu adalah siapkan mental kalian dan siapkan tujuan. Apa sih sebenarnya yang membuat kalian harus ikut ini? Jadi kalau saya dulu itu saya mikir sebenarnya kamu mau buat apa yang bakal kamu lakukan kalau kamu mau ikut ini, kamu mau ngambil pelajaran apa dari kamu mengikuti DPSH ini. Kalau dari saya kemarin, karena ya DPSH ini bukan hanya sekedar event yang bergengsi, tapi dari sana saya dapat banyak pelajaran, mulai dari gimana sih cara kamu ngomong, public speaking di depan, terus juga orasi, terus juga cara KTI. KTI ini benar-benar sih, karena saya pengen ngelawan yang namanya takut. Jadi saya dulu tuh takut banget teman-teman sebenarnya sama yang namanya KTI, karena KTI itu berhubungan dengan skripsi, yang dimana di media sosial itu banyak banget misalnya skripsi masa kuliah itu banyak banget lah bakal dapat skripsinya bakal susah di ACC lah dan itu sebagainya. Saya bener-bener takut banget dan karena ada event DPSH ini, saya pengen jadiin itu buat gak takut sama yang namanya KTI, atau enggak sekalian belajar sama yang namanya KTI, dan bener-bener banyak belajar dari program DPSH ini, seperti itu. Oke. Lanjut Mungkin ke dari Nova. Kak Meja pertanyaannya. Nova mau tambahin nggak? Oh iya, tambahan dari Kak Nova dulu ya. Kalau untuk apa yang dipersiapkan menurutku sih sama mental juga, dan Mental. cara berkata di depan orang. Dan itu mungkin kalau menurut beberapa orang mungkin itu tantangan yang bisa dibilang cukup berat, terutama orang-orang yang jarang bersosialisasi seperti itu. Jadi mungkin juga harus dilatih lebih lagi, dan juga pola pikir. Pola pikir jika tidak diasah dari awal, mungkin dia akan jadi ngeblank gitu, jadi apa ya, mudah bingung gitu. Jadi dengan untuk masuk lomba ini juga perlu persiapan pikiran agar nanti itu tidak lebih pusing lagi, dan juga untuk mengatur waktu agar nantinya itu bisa mencapai tujuannya. Bener sih, karena waktu di awal-awal juga kita grogi banget ya, Nop. Iya. Terus karena dari sebelum kita mau maju, aku sama Nova itu kita saling nguatin diri banget. Katanya aku bilang ke Nova, ayo Nop, gak apa-apa, kita anggap aja ini sebagai evaluasi kalau ada salah, dan jadikan ini sebagai ajang untuk pengembangan diri aja, untuk lebih baik, seperti itu. Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa diambil tuh, mereka persiapannya yang pertama pasti mental ya. Itu mentalnya diuji banget tuh kalau lomba. Terus pola pikir, karena kayak bakal ditanya-tanya gitu kan ya. Iya, betul. Nah kalau gitu juga aku mau nanya nih, jadi waktu kalian lomba nih, bagian apa sih yang paling menantang gitu? Kayak misalkan public speaking kah, atau KTI juga ya? Kayaknya KTI menantang banget nih. Iya, Tapi kayak selain KTI kayak public speaking mungkin atau apa? Boleh ceritain? Kalau dari aku sendiri ya, dari aku sih benar kata Peggy tadi, KTI, tapi ada yang lebih serem lagi nih teman-teman. Apa tuh? Jadi yang lebih seremnya itu adalah pas sesi tanya jawab. Oke. Jadi sebenarnya karena kami urutan terakhir ya, Nom. Dua terakhir. Iya, dua terakhir, jadi kita nggak terlalu ditanya-tanya lah sama Pak Irfan. Lebih condongnya ke Nova sih, karena dia bagian KTI teman-teman. Jadi kita juga sebenarnya takut, kenapa? Karena dengar orang-orang yang ngomong yang lain-lain kan, kita yang baru keluar katanya Pak Irfan misalnya, Pak Irfan bakal nanya inilah itulah, atau enggak Pak Fadli bakal nanya inilah, banyak banget bisikan-bisikan yang bikin kami grogi dan takut, padahal itu sebenarnya cuman pikiran kan teman-teman. Iya, benar. Jadi itu yang membuat itu tuh benar-benar menantang. Tapi bener kok teman-teman, waktu kita udah selesai ternyata gak semenakutkan itu gitu. Jangan grogi nah. Oke, kita santai aja nih. Oke, kalau dari Nova. Iya, Nova. Kalau dari aku, tantangan yang paling besar sih tentu aja public speaking ya. Apalagi kan bagi orang yang jarang ngomong di depan umum gitu kan, pasti itu bakal gugup banget, bakal bergetar banget. Tapi unsurnya sih semuanya bisa sih. Menantang karena ditanya Pak Irfan. Iya, betul. Oke,
Oke, kan boleh spill nih apa pertanyaannya yang ditanyakan, yang kayak boleh di spill gak sih pertanyaannya, kayak yang paling kalian inget deh. Satu atau dua aja. Mending Nova kali ya. Nova Iya. paling banyak ditanya. Boleh Apa nih, Kak Nova Nova nih? nih. Boleh. Pertanyaan pertama itu yang seingat saya itu apa kalian ingat dengan isi KTI-nya secara keseluruhan tanpa melihat isi KTI-nya? Dan kalian menjawab itu bilang ingat dan menjelaskan. Iya. Oh, keren Tapi guys. tidak terlalu tidak terlalu lengkap, tapi intinya bisa dijelaskan dengan baik. Oke. Keren sekali teman-teman. Mungkin karena memang persiapan kami masih bisa dibilang kurang matang Iya. juga, karena saya juga kan waktu itu ikut lomba nggak hanya itu aja, karena kita mengorbankan kelas banget nih. Kita ngikut lebih dari 3 lomba. Oh, waktu Semansa Fest. Iya. Lebih dari 3 lomba. Apa aja tuh? Dari 3 lomba. Lebih atau 3 lomba? Lebih nggak sih? Kalau aku cuma satu aja. Boleh disebutin nih teman-teman apa aja Iya, lombanya ya? Syahima ya nih lombanya? banyak lombanya. Tapi agak Iya. lupa juga. Apa ya waktu itu? Nova satu aja. Iya, sesuai aja. Oh, Cuma satu aja. ini aja, cuma dipisah aja. Kayak Mungkin DPSH. Dai kali ya. Iya, enggak. Lomba Go Green itu juga yang ada Oh, nyata. iya, Terus iya, apa iya, lagi iya. ya? Aku Debat saya sama lomba lupa. debat. Oh iya, lomba Debat bahasa debat. Indonesia. Terus Oh. juga lomba Apa banyak lagi? sih teman-teman. Karena saking banyaknya lomba Semansa Fest waktu dulu jadi lupa gitu. Oke. Itu gimana tuh Kak? Kok bisa ikuti lomba lebih dari 3? Itu ditunjuk atau memang kemauan dari diri sendiri? Sebenarnya kalau bisa dibilang kemauan enggak ya. ditunjuk nih sama temennya. Iya, bukan ditunjuk juga. Jadi Eh, ada dari beberapa antara teman keduanya gitu. yang udah mendaftarkan dirinya tapi tiba-tiba nggak masuk gitu. Jadi mau nggak mau buat kelas benar. Buat kelas ya bolehlah digantikan kan. Saya ingat lagi ke mindset awal, pastinya jadikan lomba itu untuk pengembangan diri. Jadi makanya kenapa saya suka banget nih gantiin teman atau enggak ikut lomba. Banyak orang yang bilang kamu tuh kok mau sih disuruh-suruh, malah kamu malah digampangin sama mereka nih, malah dimanfaatkan. Tergantung mindset sendiri sih teman-teman sebenarnya, karena kita ubah pola pikir kita jadi dia nggak ikut lomba ini, ya sudah deh nggak apa-apa, aku jadiin lomba ini sebagai pengalaman. Dia sayang dia nggak ikut, dia nggak punya pengalaman tentang lomba ini, seperti itu. Jadi kita malah merasa bersyukur banget bisa ikut lomba itu. Jadi mungkin kita bisa merubah pola pikir kita jadi positif. Ya benar Gitu. guys. Tapi memang kadang jangan terlalu positif juga nih. Bener banget teman-teman. Buat temen Syaima yang gak masuk waktu itu nih, Syaima udah rela berkorban nih demi Iya. kamu nih. Sampai ikut lebih dari 3 lomba loh. 3 parah lomba loh, kalian, teman-teman. astaga. Itu keren banget 3 lomba. Iya, tapi keren banget. Aku Ngomong-ngomong, apresiasi sih. Iya, ngomong-ngomong 3 lomba, itu cara kamu ngatur waktunya gimana tuh? Cara mempersiapkan sebelum lombanya? Alhamdulillahnya sih ada yang namanya program SKS atau sistem Kebut semalam. Iya benar. Jadi Ah. kita gunakan aja itu. Bahkan ada lomba yang sejam, mungkin misalnya waktu LDBI. Itu belajarnya benar-benar sejam sebelum ini. Keren Sejam ya. sebelum lomba Iya, ya. karena teman-teman. nanti kan ada urutan-urutannya, itu bisa kita manfaatin buat belajar gitu-gitu sih. Jadi manfaatkan waktu yang ada aja. Ya benar. Keren Contoh banget sih, Syaima ya teman-teman. guys. Jangan jadi orang pemalas. Ya, tapi jangan juga ya guys, sistem SKS itu Iya. nggak baik banget. Berarti kamu begadang. Enggak juga sih, ya belajar santai aja sambil Hmm. scroll TikTok pun bisa belajar, tapi jangan Iya. jangan diikutin ya teman-teman, nggak baik. Nanti Multitasking. takutnya kebablasan kalau TikToknya teman-teman. Pertanyaan Lanjut selanjutnya? aja nih teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Kalian kan kemarin di Pelajar Sadar Hukumnya tampil berdua kan? Iya. Nah, itu bagaimana sih cara kalian bagi peran atau bagi tugas ke masing-masing Iya itu? benar. Boleh di-spill sedikit Mungkin dari Nova duluan nih. mungkin dari Kak Nova. Sebelum lomba itu kita udah bagi kayak misalkan kamu yang ngejelasin ini gitu, misalkan aku yang ngejelasin KTI dan Syaima yang ngejelasin isi webnya itu bagaimana gitu. Jadi iya. kayak kita sebelum lomba itu kita sudah bagi-bagi memang yang ngejelasin ini siapa, yang ngejelasin itu siapa, biar nanti pas udah presentasinya itu udah terlalu bingung gitu, udah terlalu ngeblank. Oke. Dari saya Syaima? mungkin Kan tadi Novo udah jelasin nih pembagiannya. Aku di sini mau kasih tahu fun fact ini teman-teman. Jadi fun fact-nya itu adalah kita baru nyiapin dialognya itu berapa, Nov?
sejam sebelum lomba. Benar, nggak sejam sih, sebelum lomba. mungkin 40 menit Iya. sebelum lomba. 40 menit sebelum lomba, guys. Itu baru dialog nyiapin apa? dialog. Dialog Dialog Public apa? speaking? Iya, Iya, public sebelum speaking. buat my presentasinya. Keren ya, teman-teman. Keren banget sih. Bener-bener kita di situ kayak buru-buru banget, gak buru-buru sih, kita lebih ke hafalin lah gitu-gitunya, dan kita makanya gugup banget di situ karena juga mungkin kita kurang di waktu ya, no? Iya, betul. Bener, Waktunya ada kurang sedikit mepes persiapannya gitu. matang gitu. Dalam waktu 40 menit nih, Faye. Keren banget ya. Berarti kalian aku tahu kenapa kalian grogi, karena kalian ngehafalinnya itu buru-buru dan Benar, juga betul, lomba benar pertama ikut duta. Iya. Iya. Nah, jadi kayak ngerasa grogi nih, apalagi 40 menit guys, itu bentar doang untuk ngafalin dialog ya teman-teman. Tapi kalian udah keren, udah bisa hafalin, dan good job guys. Iya, terima kasih. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih, waktu kita maju itu benar-benar kita ngomong yang ada di pikiran kita doang, jadi nggak Iya, nggak Yang teks sebelum-sebelumnya itu kayak apa ya, sudah lupa separuh Iya. gitu. benar. Tapi- Jadi kita jelasin seperti biasa. Iya, seperti yang ada pikiran lah yang Makanya- ingat saja. bener tadi kata Nova yang bilang kita harus siapin pola pikir. Iya, Ya, betul. bener tuh. Udah, gitu aja. Iya. Apa Sudah ngomong-ngomong nih. apa nih? Ngomong-ngomong kan kalian tadi tampil berdua nih. Ya, Nah, itu menurut kalian kerja sama tim tuh penting gak sih? penting banget sih. Penting banget. Penting banget. Penting banget ya. Iya, karena kalau misalnya Nova sendiri ataupun saya sendiri itu pasti bakal maju progresnya, tapi progresnya nggak akan secepat yang kita kira kan. Iya. Jadi mungkin lambat-lambat kan, kita pastinya saling benar-benar kita saling support Iya, betul. masing-masing kan. Kita udah bagi Nova di bagian KTI, sedangkan saya sendiri di bagian program inovasi. Itu Iya. kita juga saling ngingatin, misalnya Nova ini standarnya harus berapa ukuran fontnya, ini udah benar belum punyamu, kok aku ngelihat kayak gini, Nova aku ada tambahan materi nih. Juga Nova juga gitu, saling ngingatin aku kalau Syaima ini kodenya belum terlalu benar nih, ininya aku ada saran nih buat web kamu harus gini-gini gitu sih. Saling memberi masukan Iya, ya. Karena kalau bukan tanpa Nova juga kita nggak bakal bisa di titik ini buat menang gitu sih. Iya, jadi saling membantu ya teman-teman. Benar. Tapi kalian pernah nggak sih, ini kan kalian tim, terus kalian kayak ada miskomunikasi, kayak berantem gitu, Iya, misal itu kayak, bener banget. ih Nova kok kamu gini sih, Syaima jangan gitu. Oh mungkin ada. kalau Ini jangan justru ditanya lagi. Banyak ya? Pernah. apalagi terutama pas dalam proses pembuatan KTI yang Oh. dimana ada beberapa kesalahan tulisan juga. Benar, itu kita udah nggak terhitung ya, Nok. Kita Berapa banyak kali. iya pasti ada ya lah ya, karena normalnya manusia pasti udah pernah ngerasakan yang namanya berantem. Iya, Walaupun betul. kita berantemnya nggak kayak berantem tinju-tinjuan Iya. teman-teman, nggak gitu, tapi kita kayak saling ngingatin, walaupun karena saya juga nggak enakan ya orangnya, kita tegurnya pelan aja, tapi nggak betul. saling kayak Menyalahkan. menyalahkan. Kita fokus ke inti masalahnya apa gitu sih. Good job sih buat Nova, karena dia marahnya tuh nggak pernah kayak marah bentak ataupun apa, tapi dia cuma diam, redain emosinya. Jadi good job sih buat Nova. Nova jangan salting. Oh iya, pasti sih ya. Tapi kayak kalian bisa nyelesain masalah itu dengan baik kan? Iya, Benar, betul. bisa. Nggak ngebenci kan? Kayak Nggak, buktinya nih kita masih temenan seperti biasa. ya keren sih guys, dapat juara 3 juga. Ngomong-ngomong nih teman-teman, kalian kan kemarin sudah selesai diumumin dapat juara 3. Ya. Nah, itu dari hasil yang kalian dapatkan itu, apakah kalian mendapatkan hasil nih kayak selain mendapatkan plakat, apakah kalian juga mendapatkan yang lainnya nih seperti karakter? Apakah Nilai kalian karakter. merasakan nilai karakter kalian itu bertambah atau apa gitu setelah mengikuti lomba ini? Kayak berkembang, apa nih nilai karakter yang berkembang dalam diri kalian? Ya mungkin nilai kerja sama tim atau Iya benar. kepedulian Atau sesama lain, nilai gitu. Oh iya, pastinya iya sih. Kalau dari aku ya bener-bener dari sini itu tahu ternyata disiplin, tanggung jawab dan menghargai waktu itu bener banget. Karena waktu DPSA ini waktu itu nggak bakal nungguin kamu, waktu itu bakal terus berjalan. Jadi Oh iya. benar. manfaatin waktu yang ada, nggak usah dengerin kata-kata orang dulu, nggak usah kayak mikir aduh
aku bakal gimana ya nanti di panggung, aku bakal dijudge nggak ya nanti sama Pak Irfan, Pak Fadli, Bu Filma di depan. Ngomongku bakal berbelit gak ya nanti, itu abaikan dulu. Jadi fokus aja untuk ngebentuk persiapan yang benar-benar perfect. Mungkin nggak perfect bagi orang lain tapi perfect bagi kita, karena semua orang itu pastinya punya definisi perfect di masing-masing orang kan. Jadi fokus aja ke situ sih, karena buat aku sendiri yang kemarin bener-bener lebih banyak overthinkingnya daripada mikirin bakal menang nggak ya, ini nggak ya, itu bener-bener harus diperbaikin buat kedepannya. Dan disiplin banget sih, harusnya bener-bener ditekanin dalam event ini seperti itu. Jadi ada nilai karakter kayak disiplin gitu ya. Dan KTI-nya juga dari situ juga bener banget teman-teman, karena kemarin aku berani buat ikut DPSH ini. Teman-teman tahu nggak, next kalau ada pelajaran buat laporan ataupun berbau KTI itu bener-bener semangat banget buatnya, nggak kayak dulu yang takut mencoba lah, takut KTI-nya jelek lah gitu-gitu, karena dibantu Nova juga seperti itu. Karena udah ada pengalaman Iya, bener banget. Kalau buat lagi itu kayak apa ya, kayak sudah biasa gitu lah, jadi kayak udah nyaman aja buatnya. Kasih paham bos. Jadi pengalaman itu yang ngebentuk kita jadi lebih baik lagi buat ngelakuin pengalaman yang selanjutnya. Selain hanya Terus kayak KTI itu kan harus ada jurnal atau referensi. Kalian cari jurnal atau referensinya di mana sih guys? Kalau jurnal atau referensinya itu biasanya kita caranya di internet, dengan beberapa kasus-kasus kita mencari kasus-kasus yang ada di internet ya. Ya betul. Dan kita kadang, terutama saya itu menanyakan kepada orang-orang di sekitar saya yang pernah merasakan hal-hal serupa, terutama yang kekerasan terhadap perempuan itu. Jadi kita kaitin teori di internet dengan kasus implementasi nyata seperti itu. Berarti kalian beneran mengobservasi ya? Keren banget sih. Selain hanya nilai karakter yang didapat, pengalaman juga didapat ya. Iya. Kalau Nova tadi belum nih ngejelasin nilai karakter apa nih yang dia dapat. Apa tuh Nova? Nilai karakter apa yang dapat? Mungkin lebih ke yang berkembang juga bisa. Yang berkembang itu bisa aja public speaking, yang biasanya kan sebelum ikut ini kan saya kayak apa ya, pendiam gitu, jarang ngomong, apalagi kalau ngomong pas presentasi itu kayak gugup banget, bergetar gitu. Sekarang bergetar nggak? Lumayan, tapi kayak berkurang. Tapi lebih gitu, baik daripada sebelumnya. Jadi kayak lebih berkurang lah. Ya aku juga sebagai teman sekelasnya Nova yang lihat perkembangannya Nova dari perkembangan kita berdua lah, istilahnya. Jadi kita benar-benar berkembang banget habis event itu. Belum lagi kita dapat banyak banget nasihat dari Pak Irfan yang benar-benar membentuk diri kita untuk lebih baik lagi. Iya, benar. Oke, keren banget sih guys. Aku aja yang gak kenal sama Nova tuh kayak kagum gitu loh, kayak dia udah bisa berkembang. Terus juga sama Syaima, kayak aku kan kenal Syaima ya, dan dia juga emang keren guys, emang kayak udah pernah sering ikut duta. Kita berdua sih lebih tepatnya Apanya? kenal dengan Syaima. Hampir satu sekolah kayaknya kenal dia. Aduh. Mungkin bisa dilanjut. Apa ya? Nah, terus nih, kayak aku pengen nanya, apa sih contoh pelanggaran hukum kecil yang sering dianggap sepele nih sama remaja atau Pelajar. Iya, pelajar. Oke, dari siapa? Aku ya. Pelanggaran kecil. Mungkin aku ngasih tahu ini bukan berarti sempurna ya, tapi ini yang teori yang perspektif orang lain juga ataupun di internet. Jadi pelanggaran kecil yang misalnya kita lihat itu adalah melanggar tata tertib aturan sekolah. Misalnya nih, datang telat lalu pakai sendal ke sekolah. Nah, itu benar-benar nggak bisa dicontoh ya teman-teman. Lalu juga tata tertib lalu lintas, tidak membawa SIM, KT-nya udah tahun berapa, itu tuh termasuk pelanggaran kecil. Teman-teman mungkin
nganggapnya itu cuman itu kan pelanggaran kecil doang, tapi kalau bayangin kalau satu orang ngomong 1.000 orang ngomong begitu, karena dampak kecil itu bakal berefek besar bagi di kemudian kita. hari. Nah benar, dan juga jangan lupa nyalain setnya guys kalau naik motor. Biasanya Adrian. ibu-ibu nih. Jangan belok kiri, beloknya malah ke SN kiri, beloknya malah kanan ya teman-teman. Iya, jangan ya teman-teman, itu termasuk pelanggaran juga. Iya. Dan kadang orang-orang nganggapnya sepele. Padahal itu bener-bener efeknya besar banget. Bisa Sangat besar terjadi banget. kecelakaan ada loh yang kecelakaan truk itu, kalian tau nggak? gara-gara sen. Iya. Oh, nah Bahaya itu banget. kayak bahaya. Bahaya banget ya teman-teman. Wajib Oh. diingat. Menurut Nova apa nih? Kalau menurut saya sama tadi, dan mungkin aku bakal nambahin dikit lagi masalah yang biasanya dilakukan oleh remaja biasanya, yaitu merokok. Padahal itu kan Oh ya. apa ya, dampaknya buruk banget ya, tapi Benar. tetap dilakuin itu karena katanya udahlah, seorang umurku udah cukup kok gitu. Padahal secukup apapun umurnya, sedewasa apapun dia, rokok itu tetap punya efek samping Benar, bagi guys. kesehatan. Ya. Dan Rokok itu udah dapat baik. membunuh mood. Iya. Tapi kebanyakan pelajar zaman sekarang tuh lebih pakai vape. Iya, Vape atau pot, semacam seperti Iya. itulah. Dan katanya karena rasanya enak ya teman-teman, karena mereka bisa milih rasa, tapi itu tetap aja nggak baik bagi kesehatan tubuh kita, karena yang enak-enak juga kadang tuh bisa bikin kesehatan kita jadi memburuk gitu. Enak di Betul, lidah tapi teman-teman. tidak untuk di paru-paru ya teman-teman. Iya, betul. Oh iya, malah sekarang itu banyak kan yang normalisasiin, kamu kok nggak nge-foam sih, nggak Iya. nge-vape, kamu nggak nge-vape, kamu bergaul nih, kamu Iya. gitu-gitu kan. Jadinya pada ngikut-ngikut nih teman-teman. Jadi teman-teman kita boleh ngikut, tapi kalau di arah yang benar. Ya, hal yang positif. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian nggak peduli sama kesehatan kalian. Iya, betul. Ya. Jadi banyak banget ya guys, kayak pelanggaran kecil yang kita anggap sepele padahal itu dampaknya besar banget. Yang kayak kita sebutin tadi. Nah, jadi kalian jangan anggap itu hal sepele. Jadi kayak kalau emang itu salah, ya udah evaluasi. Dijauhi. Iya, betul sekali. Jangan malah tambah dilakukan. Nge-vape tuh biasanya. Coba-coba. Jangan mencoba-coba guys. Oke, pertanyaannya lagi dari saya ya. Pesan paling penting apa sih yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman pelajar tentang sadar hukum? Berkopi deh duluan. Pesannya adalah selalu taati aturan dimanapun kalian berada. Kalau misalkan itu mencelakakan diri kalian sendiri, ya terserah kalian itu mau ngelakuin itu atau enggak. Tapi itu kan bisa aja pengaruh kepada orang lain. Jadi itu Benar, merugikan orang lain. ya, tujuannya dibuat aturan itu untuk mengatur seseorang itu agar tidak tidak terjadi hal-hal buruk lah intinya. Betul sekali. Jadi ya intinya harus taati aja sih. Contohnya aturan apa itu? Kayak misalkan yang tadi disebutkan aturan berlalu lintas seperti itu kan bisa membahayakan orang juga. Iya benar. Betul sekali teman-teman. Mungkin dari Saima? Oke, kalau dari saya tadi apa yang ingin disampaikan Iya, mengenai sadar hukum. Coba deh, sadar hukum. Kita pahami aja katanya, sadar akan hukum. Seperti yang kita tahu kan teman-teman, kalau sadar hukum itu adalah untuk apa tujuannya? Kita pahamin aja sebenarnya tujuan kita untuk sadar hukum itu apa. Karena untuk menjaga ketertiban, untuk agar rukun, pastinya dari misalnya dari masyarakat untuk masyarakat, dari remaja untuk remaja kan. Nah, maka dari itu kita harus tahu, apabila kita tahu apa sih tujuan dari hukum itu sebenarnya apa, dan pastinya kita tahu itu untuk kebaikan kita diri sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, pastinya teman-teman akan tahu sebenarnya gimana sih cara perbuatan yang baik ataupun benar. Jadi Iya, hukum benar. itu dibuat untuk menuntut hidup kita, bukan menuntut sih, kayak lebih menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik, karena disiapkannya aturan-aturan itu pastinya agar kita lebih rukun, lebih baik lagi, seperti itu. Ya, benar. Jadi ini
sampaian gitu supaya teman-teman pada lebih sadar hukum. Iya, betul. Nah, teman-teman, aku tuh juga penasaran nih. Kan kalian buat KTI Ya. tentang perempuan kan pasti isinya Ya. di dalam KTI tersebut. Nah, aku tuh pengen nanya, kalian bisa nggak kayak rangkumin, kayak kan pasti di KTI ada kesimpulan atau penutup. Bisa nggak sih kalian kayak spill gitu isi KTI kalian? Kayak aku juga pengen denger nih, penasaran gitu. Boleh dong di-spill. Penasaran nggak, Rian? Penasaran banget nih saya Mm-mm. tadi. Jadi kalau dari KTI kami ya, karena yang dibuat oleh Nova, mungkin informasinya masih ya umum, masih umum tentang apa sih dampak kekerasan anak dan perempuan, terus pengertian, Pasal-pasalnya juga. ya pesan-pesannya. Pasal-pasal. Dan kami tuh kalau untuk KTI kami lebih bukan ke materi sih sebenarnya, lebih ke program kami. Jadi program inovasi kami. Jadi program inovasi kami itu adalah aplikasi berbasis web yang dimana kita itu menyediakan banyak banget fitur-fitur itu terkhusus kepada untuk korban. Jadi misalnya korban ini kami ada mode kamuflase, di mana di web ini kita bisa meminta bantuan atau enggak panic button seperti itu. Atau mungkin saya boleh tunjukin? Boleh banget. Sih ya. Iya, Jadi ini ditunjukin ke teman-temannya. ini teman-teman webnya. Jadi ini webnya Boleh itu, diangkat. oke. Jadi webnya itu berbasis aplikasinya berbasis web, yang dimana di sana itu banyak banget fitur-fiturnya. Boleh di scroll. Yang ini ya. Ya. Nah, di scroll. Di situ ada web fitur-fiturnya, boleh dibacain tuh. Coba boleh. Di sini ada tombol panic button, Ini udah cahayanya udah terang belum teman-teman? Udah. Oke. ada left position untuk menjelaskan, untuk memberi lokasi di mana lokasi terakhir korban berada. Ada direktori bantuan di mana untuk menelpon pihak-pihak berwajib. Aruna AI itu Semacam ChatGPT tapi versi Aruna gitu. Oke. ada catatan pribadi juga. Mungkin diari-diari kita gitu, hari ini aku diapain tuh misalnya amit-amit ya. Tapi bisa tercatat di Aruna ini teman-teman. Oh, Gitu. keren. Keren banget ya teman. Ada juga mode kamuflase dan audit privasi. Nah, untuk mode kamuflase ini kami terinspirasi jadi dari di Twitter itu ya, ada kan orang-orang yang dimana, mohon maaf, ini menyimpan video 18 ke atas tapi dalam mode kalkulator. Jadi mode kalkulatornya ini ada 2 tombol. Permisi ya. Jadi ini mode kamuflase. Jadi dia bisa dari komputer. Buka itu. Oke teman-teman, kita menunggu sejenak. Jadi ini dia itu semacam mode kalkulator gitu teman-teman. Oke, boleh dilihatkan Syaima ke kamera? Mungkin ini lagi wifi-nya ya. Bentar ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Atau boleh dijelaskan aja. Oke. Mungkin saya jelaskan aja teman-teman. Jadi sambil menunggu mungkin Nova. mode kalkulator ini ada kan teman-teman yang menyimpan video-video yang tidak senonoh itu di seperti mode tersembunyi di kalkulator. Jadi ada ya? Ya ada. Jadi kami manfaatkan itu, saya manfaatkan itu buat sebagai tempat untuk orangnya bersembunyi. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa, misalnya nih teman-teman dalam keadaan yang sedang terancam, teman-teman bisa mengubah metodenya menjadi metode kalkulator. Jadi nggak ketahuan kalau teman-teman lagi buka web Aruna nih. Jadi sebelumnya gitu. Kita atur pinnya dulu. Mungkin bisa di sini. Teman-teman boleh lihat nanti di webnya, yaitu adalah Aruna Virtual App. Nah itu Persis banget ya teman-teman. Itu seperti kalkulator kan teman-teman. Iya. Nah, kalau coba deh Nova kamu iniin pinnya. Jadi pinnya teman-teman bisa iniin. Nah, jadi langsung Keren. kita kebuka kan teman-teman. Pinnya bikin sendiri. Iya, kita Oke. bikin sendiri.
Jadi langsung kebuka kan teman-teman. Jadi kita kalau misalnya lagi di situasi yang sangat genting, misalnya ada orang-orang yang bener-bener sedang terancam, bisa dalam mode kamuflase ini. Dan juga teman-teman, web ini juga dikhususkan untuk bener-bener untuk perempuan. Karena kenapa? Aku mau permisi. Di sini ada yang namanya siklus haid teman-teman. Ini jadi teman-teman di Aruna ini teman-teman bisa ngatur teman-teman tuh haidnya kapan sih, terus nanti ada prediksi menstruasinya kapan. Oh, bisa Setelahnya prediksi gitu. menstruasi Benar. juga. Dan juga ada game-gamenya, Ada game. Ada gamesnya Ya. juga tuh. ruang healing teman-teman seperti ini. Ada game apa aja tuh? Banyak banget nih, ada game Lentera, Fokus, Batu Zen, Dejar. Pokoknya Dejar itu misalnya nih saya izin jelaskan satu. Jadi ini kita bisa koleksi emosi kita di sini teman-teman. Seperti kaleng, yang dimana kita taruh emosi kita misalnya lagi sedih nih, atau enggak lagi bahagia, kita bisa taruh di sini dan melacak kita hari ini sedang ngapain sih, kita lagi apa sih kondisi emosinya, seperti itu. Oke, jadi kayak kita bisa naruh emosi kita per hari gitu, bisa dicatat. Benar. I know. Ngerti. Banyak sekali ya fiturnya. Ya banyak banget, dan Keren banget ini teman-teman. juga bakal berkembang terus-menerus teman-teman. Jadi boleh banget Akan terus dikembangkan. dicek web kita. Iya. Apa tuh? Boleh nih teman-teman dicobain. Iya. Jadi Berarti teman-teman boleh cobain ya webnya. bener banget, boleh. Ayo. Nanti teman-teman lihat aja di IG Aruna, Shine with Aruna. Nanti di link bio-nya ada link webnya. Nah, itu kalian kalau misalkan Shane sebagai with Aruna. Iya, Shine Boleh with dicari Aruna. ya nanti Iya. teman-teman. Jadi kalian kalau sebagai perempuan nih butuh kayak perlindungan atau kayak mau curhat, nah bisa aja nih ke web yang dibuat oleh Syaima dan Nova. Benar. Nah, udah gitu aja. Iya ininya. sih. Oke, Juga kan? teman-teman nanti misalnya nih ada kontak person. Jadi kalian Oh, di sini tuh bisa melacak keadaan kalian gimana sekarang. Jadi oke. kita bisa nentuin siapa sih orang, misalnya kalian nentuin misalnya saya sendiri nentuin Nova deh buat jadi kontak personnya. Jadi itu bisa gitu. kita pencet, terus tulisannya saya dalam bahaya, tolong saya ini, terus dilacak lokasinya sedang Oh, di mana, gitu. seperti Keren, itu. keren. Bisa melacak ya, teman-teman. Iya benar. Jadi kita bisa kayak ini kita tahu sedang di mana, tanpa harus kita buka Google, kita harus iniin di WA gitu kan. Kalau di WA kan biasanya nggak aman tuh. Iya. Seperti itu. Jadi dengan Aruna ini kita bisa pelan-pelan. Juga di sini juga ada dinas perempuan, BP3 AKB, AKB, terus ya. juga ada pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Itu ada semua teman-teman kontak personnya di sini, jadi bisa dicari. Dan Keren, juga teman-teman. di sini nanti kami akan tingkatkan dari segi artikel tentang perempuan, tentang menstruasi, pokoknya lengkap deh di web kami ini. Keren banget sih teman-teman. Keren. Keren banget. Nanti teman-teman boleh coba ya. Tepuk tangan dulu dong. Pelan-pelan ya tepuk tangannya. Oke, yang pertanyaan terakhir. Ini siapa yang mau nanya? Adrian apa saya? Feiza aja. Oh, oke, saya aja ya. Jadi pertanyaan terakhir nih, kalian mungkin bisa ngasih motivasi kepada teman-teman yang juga pengen ikut lomba, tapi mereka tuh masih takut dan Ya. masih takut buat gagal. Oke, dari Nova dulu Mungkin kali ya. dari Iya, dari Pesannya sih jangan takut untuk mencoba ya, karena kalau misalkan kalian tidak mencoba itu kalian tidak bakal tahu bagaimana rasanya, manfaatnya apa, dan kedepannya itu manfaatnya seperti apa, itu pasti kalian nggak tahu. Jadi jangan utamakan takut atau tidaknya, tapi utamakan pengalamannya dan juga pengetahuan yang didapat dari lomba-lomba tersebut. Oke, mungkin motivasi yang dari Syaima? Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, mungkin teman-teman kalau nonton dari awal sampai akhir udah sering aku tekanin nih, dan setuju banget sama Nova. Jadi kata kuncinya itu adalah jangan takut gagal teman-teman, ataupun jangan grogi, jangan apapun itu tantangan yang ada di pikiran kalian tetap jalanin, karena kalau gagal pun itu adalah
dari proses. Nggak ada misalnya seniman ataupun artis-artis ataupun ilmuwan di Iya. dunia yang nggak pernah ngerasain yang namanya gagal. Gagal. Karena dari gagal itu kalian berkembang. Dari Mm-mm. situ kalian tahu pengalaman itu dan kalian tahu kesalahan apa yang kalian perbuat sebelumnya. Akhirnya kalian nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Yang dimana juga kalian harus manfaatin masa muda kalian sebaik-baiknya, karena masa muda kita itu kan juga cuma sekali dan nggak akan Yes. berulang kali. Betul Jadi sekali. manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan kalah sama overthinking, jangan kalah sama pikiran kalian sendiri seperti itu. Nah, kira-kira nih, kalian tuh bakal lanjut nggak ke tingkat Nah, kota ya? kota dulu ya. Oh, oke, kota. Kalau aku sih iya. Apa nih? Kok ragu-ragu? Iya. Kalau aku sih alhamdulillah, semoga ya insya Allah pasti lanjut. Kalau Nova Mungkin dari Nova. Kalau aku insya Allah kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut, aku bakal ikut lagi sih. Berarti kalau lanjut ke tingkat kota, pasangannya tetap sama apa beda nih? Boleh dong ceritain tetap sama atau ganti nih? Bisa sama, bisa juga Beda. ganti. Oh, Iya, Sesuai tergantung keinginan dari- masing-masing. ya, jadi nanti kan kita udah lolos nih. Nah nanti kalian bakal diberikan guru pendamping. Jadi Oh, oke. peringkat juara 1 dan juara 2 itu bisa milih gurunya siapa, misalnya Bu Vina ataupun Pak Irfan, Pak Fadli. Nah sedangkan kalau juara 3 kami tuh katanya nanti bakal dikasih pendamping yang udah nggak dipilih gitu. oh. Jadi kalian udah dapat pendamping apa belum? Sebelumnya sekarang belum sih. Sebelumnya Belum ada. udah. Belum. Oh, Belum ada. Iya. Emang yang juara 1 sama 2 udah pilih pendamping? Ini kurang tahu juga sih sebenarnya. Kayaknya belum sih. Oh, kayaknya belum Belum ya. Oke teman-teman, aku kayaknya udah habis nih Iya. pertanyaan kita ya Adrian. Udah ada lama juga ini kita Mm-mm. ngobrol-ngobrolnya nih. Iya, nah dan jawaban mereka tuh bener-bener kayak keren banget ya teman-teman, bisa nih jadi Bener sekali, motivasi. Aduh, udah pegel nih. Udah, soalnya ini udah habis pertanyaannya teman-teman. Iya, teman-teman. Terima Wah, kasih makasih sudah banget menjawab. ya. Udah Nggak terasa terasa ya. udah habis pertanyaannya. Kasih ngobrol udah habis aja. Makasih ya teman-teman udah Iya. menonton. Mungkin kita temenin kalian sambil makan. Mungkin yang lagi makan, yang lagi Iya. santai atau apa. Makanannya udah habis belum? Nah, Mungkin segitu aja sih teman-teman. Sekian untuk podcast kami pada kali ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Iya. dari Sheima atau Nova? Apapun itu nantinya jalanin aja, karena waktu itu nggak bakal nunggu kamu, tapi kamu yang bakal mengejar waktu itu. Karena ingat sekali lagi teman-teman, masa muda itu cuma sekali dan jangan Oke. sampai kalian nyesel sih. Karena Oke. saya juga pun banyak sekali penyesalan yang mungkin tidak tersalurkan, padahal masih muda. Saya juga merasa udah ketinggalan banget. Jadi apapun yang kalian mau itu kejar selagi kalian masih muda. Ikutin apapun yang kalian pengenin, lakuin juga apapun. Orang lain jangan peduliin orang lain yang akan berkata, ataupun jangan takut dijudge, karena akhirnya semua orang tuh bakal lupa sama kalian. Kalian juga pasti akan Iya. meninggal ya. Jadi mungkin lakuin apa aja yang akan kalian mungkin akan berguna di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Oke, YOLO aja teman-teman, YOLO. Benar. Mungkin dari Nova? Kalau menurut saya sih jangan gampang menyerah ya. Benar. Apalagi kan biasanya kan banyak orang yang suka bilang, jangan ikut jangan dengarkan omongan orang kayak gitu. Intinya pendapat sendiri, apa yang pun yang kamu mau lakukan ya Selagi lakukan baik. sendiri ya. Selagi Selagi baik itu lakukan sendiri, jangan dengarkan pendapat orang lain. Sama jadi remaja jangan cepat FOMO ya teman-teman. Iya. FOMO teman-teman. Jangan ikut-ikut standar orang lain yang menurut kalian standarnya itu tidak baik. Itu Iya. nggak boleh. Gitu aja sih. Tambahannya bermanfaat banget ya. Sangat-sangat Direkam di otak bermanfaat. teman-teman. Oh iya, ini lupa di-mention nih, yang di tengah ini apa nih? Iya, ini apa ya teman-teman? Apa nih Sheima dan Nova? Nah ini adalah pelakat kami. Plakat. Kan. Namanya plakat ya? Iya.
plakat dari lomba menang. benar. Ya, yang habis dihukumin. Keren ya teman-teman. Tuh. Keren banget. Ini dapatnya plakat aja atau dapat yang lain juga? Tadi kita dapat 2, jadi ada tote bag yang dimana tote bagnya itu isinya ada buku, ada botol minum, ada pulpen, Oh banyak. 1 kotak, dan itu benar-benar bermanfaat banget. Ya kita bagi 2 kemarin. Isinya sangat bermanfaat. Ya, pulpen bisa pakai buat nulis dan lain-lain. Iya benar. Ayo teman-teman ikut juga nanti. Boleh nih teman-teman cobain Iya. ikut duta pelajar sadar hukum. Benar teman-teman, jangan takut untuk mencoba ya. Oke, Faiza. terima kasih Syaima dan Nova udah meluangkan waktunya pada podcast hari ini, dan terima kasih juga jawabannya sangat bermanfaat dan memiliki bobot gitu ya. Ya, betul Sangat sekali. memotivasi gitu Masya untuk Allah. teman-teman. Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup podcast pada hari ini, kita Ah. ada jargon terlebih dahulu nih. Apa tuh jargonnya Sehingga dan Nova kalian? udah tahu belum jargonnya? Udah Latihan ya? dulu kali, latihan dulu. kali ya. Ha-ha. Nanti kalau misalnya saya bilang podcast Mansa, Mhm. jawabannya study now, Be proud later. Nah gitu ya Iya. teman-teman, teman-teman di rumah Mungkin juga yang boleh di rumah ikutan juga nih. boleh ikutan nih, jargon Ha-ha. juga sama kita, bareng-bareng. Oke, bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Podcast Mansa, Study now, be proud later. Dadah. Terima Oke. kasih teman-teman. Terima kasih Saima dan Nova untuk podcast hari ini. Ya. Kita akan bertemu lagi Di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.